class. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine, thank you, Andreas. Oke, pada hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadiran ketua kelas. Gimana? Tolong laporkan dulu. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu? Hadir semua, baik. Hari ini hadir semua. Setiap hari harus begitu ya, hadir semua. Karena dengan kita hadir, datang di sekolah ini, kita pulang bawa sesuatu, bawa ilmu yang baik untuk kita punya masa depan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa sama-sama dulu. Baik, Fitri, let us pray. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, sit down please. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu minta berdiri sama-sama dulu. Kita menyanyi. Sebelum kita mulai, Ibu mau tes konsentrasi untuk hari ini. Kita tes konsentrasi. Apa semua siap untuk belajar hari ini atau tidak? Jadi, kalau Ibu bilang 1 clap, 2 clap, 3 clap, 5 clap, 4 clap, and 5 clap, semua harus ikut perintah dan arahan. Oke? Siap? Siap. Are you ready? Go. Oke, good. 1 clap. 1 clap. 2 clap. 2 clap. 3 clap. 3 clap. 3 clap. 4 clap. 5 clap. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sit down, please. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar banyak. Jadi sekarang sebelum kita lanjut, Ibu ada pertanyaan. Kira-kira ada yang masih ingatkah minggu lalu tuh kita belajar tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Oke. Dila, silahkan Dila. Minggu lalu kita belajar tentang describing animal atau menyebutkan ciri-ciri hewan atau binatang. Oke, kita tepuk tangan dulu. Baik. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang describing animal, menyebutkan ciri-ciri dari binatang atau hewan. Selanjutnya, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, do you have brother or sister? Apakah kamu punya saudara perempuan atau laki-laki? Angkat tangan. Fitri. yes, I have. Yes, do you have? You have a sister. Okay. She is tall, black eyes, and she is teacher. Okay, she is black, tall, black eyes, and teacher. Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang lain? Silakan, Andreas. Yes, I have. He is tall, short, black eyes, and black skin. Oke, good. Selanjutnya sekarang kita tepuk tangan dulu untuk good. Sekarang dari pertanyaan Ibu, jawaban dari Andre dan Fitri, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya, Bu. Oke, Reni, silahkan.
ini kita akan belajar tentang describing people atau menyebutkan ciri-ciri seseorang. Oke, hari ini kita akan belajar tentang describing people atau ciri-ciri, menyebutkan ciri-ciri seseorang. Jadi hari ini kita akan tahu bagaimana cara kita menyebutkan ciri-ciri seseorang untuk memperkenalkan orang itu kepada orang lain. Baik, setiap kita mengerjakan sesuatu pasti ada tujuan, ya toh? Ya. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menyebutkan ciri-ciri fisik seseorang dengan baik dan benar, dan kita dapat menceritakan atau menuliskan kembalinya dalam teks deskriptif. Itu. Adapun penilaian yang akan Ibu kasih untuk kamu hari ini yaitu tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu adalah penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Jadi baik, Ibu sudah mempersiapkan beberapa gambar. Ibu persiapkan beberapa gambar dengan keterangan masing-masing di bawahnya. Nah, Ibu minta kamu perhatikan baik-baik gambar yang sudah ada Ibu sediakan itu. Setelah itu perhatikan baik-baik, karena setelah itu akan ada tugas kelompok, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Jadi Ibu akan kasih tayang gambar, kamu lihat, kamu perhatikan baik-baik, baca baik-baik. Setelah itu Ibu akan bagi untuk kamu kerjakan. Jadi perhatikan gambar itu harus baik-baik, ya? Bisa? Bisa. Semua siap? Siap. Oke, baik. Jadi silakan. Jadi semua lihat ke papan, ya. Perhatikan baik-baik dulu. Lihat baik-baik gambar. Ada beberapa gambar itu bersama dengan keterangan. Jadi dari situ kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam soal. Jadi semua lihat baik-baik, ya? Oke. Di gambar itu ada ciri-ciri fisik seseorang yang bisa kita lihat dan kita jelaskan untuk orang lain. Jadi ciri-ciri umum, pendek, tinggi, rambut keriting. Kalau ada yang tidak ini apa bisa tulis. Nanti kalau ada kata-kata yang kurang mengerti, kurang paham, tulis di buku. Nanti sebentar dalam sesi diskusi kita bisa cari artinya sama-sama.
Baik, silahkan bentuk kelompok. Ibu bagi dalam 4 kelompok. Silahkan, kita mulai sekarang. Ayo bergerak. 4 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 dan kelompok 4. Atur kelompoknya baik-baik supaya saat diskusi semua teman-teman bisa berpartisipasi, semua bisa ambil bagian. Baik, Ibu bagi kelompok 1. Mana kelompok 1? Kita mulai dari yang sini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, tadi kan sudah lihat tayangan toh? Ada gambar dengan berbagai macam keterangan tentang ciri-ciri fisik seseorang. Jadi sekarang Ibu persilahkan untuk berdiskusi. Di dalam situ ada gambar. Di dalam situ ada gambar dan ada beberapa kotak kosong atau map mind atau map pikiran. Di situ kamu bisa isi kotak yang kosong itu, blank itu kamu isi dengan mendeskripsikan ciri-ciri seseorang. Baik, silahkan. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya. Kalau pada bagian mana yang belum paham, bisa kasih tahu ke Ibu supaya Ibu tayangkan gambarnya ulang. Supaya kamu bisa jawab. Jadi kerja sama-sama, semua harus ambil bagian. Yang lain tidak boleh duduk diam-diam. Jadi kita bisa mengenal ciri-ciri seseorang toh. Jadi saat ada yang tanya, oh dia itu seperti apa? Kita bisa jawab, oh dia itu pendek, tinggi, atau dia itu apa? Rambut keriting, rambut air. Jadi kita bisa mengenal orang lewat ciri-ciri fisik.
atau kata-kata yang kurang mengerti, silahkan. Pada bagian mana kamu mau ibu tayang ulang, kasih tahu ke ibu. Mario, bagaimana? Sudah? Jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok, siapa-siapa saja yang ada di dalam itu kelompok. Jadi silahkan ditulis. Silahkan tulis. Iya, Andre. Ini jelaskan kembali dalam bentuk teks deskriptif di bagian sini. He is in middle age. Kira-kira dia umurnya berapa? Tulis kembali saja yang sudah diisi. Pointed nose, blue eyes, curly hair, long face, hair, medium hair, medium, hair, middle atau apa? Middle age. Middle age, he is seperti itu. Itu kan dia hanya ganti. Dia pendek, dia punya rambut sebahu dan mata hitam. Iya. Dila, sudah? Oke, lihat baik-baik. He is tall, with black eyes, the big nose, with nose, Oke, Yuni, sudah sampai di mana?
Sudah? Perhatikan baik-baik dulu. Jadi kalau pas ada bagian yang tidak kamu mengerti atau kata-kata yang kamu kurang paham, kalau lihat di kamus tidak ada, kamu bisa tanya ke ibu. Ada bagian mana, sampai bagian mana yang kamu tidak paham, bisa kasih tahu supaya ibu putar kembali video atau gambar slide-nya.
Bagaimana? Semua sudah siap? Ada yang masih belum? Silahkan lanjut. Kalau yang sudah coba angkat tangan, kelompok mana yang sudah? Belum semua? 5 menit lagi. Kita kasih 5 menit lagi supaya kita mulai presentasikan. Ya. Ya. Ini kelompok 2 diam-diam saja. Bagaimana?
sudah selesai, silahkan maju untuk kita dengarkan bersama-sama hasil dari diskusi yang sudah mereka bahas. Kelompok mana yang mau pertama? Silakan. Oke, Andreas, kelompok 1. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Andreas. Andreas bersama teman-teman, kami persilahkan di depan. Silakan di depan. Suara lantang. Good morning, my friends. Good morning. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri-ciri fisik seseorang di gambar tersebut. Pada Andreas dan Christy. Okay, thanks for the time given to me. Oke, please. He is a middle age. He is pointed nose, blue eyes, curly hair, long face, medium neck, and well built. Oke. Kita tepuk tangan dulu. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Atau bukan kelompok 2. Kelompok 2 dan dari hasil presentasi ini ada yang mau tanya? Tidak. Ada yang mau tanya. Baik, berarti yang mereka presentasikan ini sudah jelas bahwa di dalam gambar itu, orang yang ada di dalam gambar itu apa? Coba ulang supaya teman-teman dengar lebih jelas. He is Middle age. middle age, He is pointed nose, blue eyes, curly hair, long face, medium height, and well built. Oke, jadi orang yang di dalam gambar yang didapat dari kelompok 1 ini adalah seseorang yang tingginya pas, dia tinggi, umurnya pas berkisar antara 30 sampai 50 tahun. Iya toh? Iya, medium height. Ada pertanyaan dari kelompok? Kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang mau tanya, silahkan. Tidak ada? Oke, tidak ada, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, thank you. You are welcome. Jadi kelompok berapa? Kelompok mana yang sudah selesai? Silakan. Kelompok mana yang kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Carolina bersama teman-teman. Carolina bersama teman-teman. Time is yours. Good morning, friends. Good morning. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada teman Andi, saya persilakan. Okay, thanks for the time given to me. He is tall, pointed nose, built, middle age, black eyes, and straight hair. Straight hair atau berambut tuh lurus. Oke, baik. Sudah? Sudah? Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ibu yang tanya. Dari hasil
hasil diskusi kamu itu, kamu bisa menyebutkan dengan jelas ciri-ciri orang yang ada di dalam gambar itu. Kira-kira orang yang di dalam gambar itu memiliki bentuk wajah atau face-nya apa? Lihat baik-baik gambar. Lihat baik-baik gambar. Bentuk wajahnya itu Face. baik, dia memiliki oval face. Jadi bentuk mukanya itu bulat. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Oke. Baik, inilah hasil diskusi kami. Akhiri presentasi ini. Sekian dari kami. Oke. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Nikita bersama kawan-kawan. Silakan. Good morning, friends. Good morning. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai describing people. Kepada saudara Dina, saya persilakan. Okay, thanks for the time this is given to me. He is tall, he is old, and well built. He is black eyes, big nose, oval face, and white hair. Oke. Jadi hasil diskusinya itu seperti ini. Ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4. Kalau ada yang mau tanya silakan. Sabar sedikit supaya teman-teman bisa susun pertanyaan. Dari presentasi yang kamu bawakan hari ini. Dari kami kelompok 1 ingin bertanya. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan. Middle age, Dengar. middle age itu berkisar dari umur berapa sampai berapa? Middle age. Middle age itu berarti umurnya dari berapa sampai berapa? Silahkan jawab. Diskusikan dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre. Oke, baik. Diskusikan dulu, mungkin berembuk dulu, baru jawab. Silahkan. Diskusi dulu, sepakat dulu berapa? Iya. Sepakat dulu baru. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 Ibu ulang. Middle age. Middle age itu dia berkisar dari umur berapa sampai umur berapa. Tadi kan di gambar sudah ada, di tayangan sebelumnya itu sudah ada toh? Sudah ada semua toh? Oke, karena sudah ada berarti kamu bisa jawab. Middle age berarti dia tanya tentang usia. Dia tanya tentang usia. Kalau age sudah ada kata age itu berarti umur.
atau usia. Sudah siap untuk jawab? Sudah. Oke, silakan. Middle age 25 until 15 years old. 25 until 15 years old. Kelompok 1, jawaban dari kelompok 3 adalah 25 until 15 years old. Itu adalah middle age. Ulang lagi kelompok 3. Middle age 25 until 15 years old. Baik, kita tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi dari kelompok yang lain, silakan. Berembuk supaya susun pertanyaan untuk kelompok 3. Mana? Coba siap-siap, berembuk supaya kasih pertanyaan ke mereka. Itu mereka ada siap-siap untuk jawab. Siap-siap untuk jawab. Oke, sudah ada pertanyaan? Baik, kelompok 2 sudah siap-siap dengan pertanyaan. Silakan kelompok 2. Saya ingin bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berdiri, kuat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ingin menanyai tentang apa arti kata dari sini. Ya, berembuk dulu. Apa arti dari kata slim? Berarti kalau kata slim berarti dia tanya tentang bentuk tubuh. Dia tanya tentang bentuk tubuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rini. Reni, pertanyaannya dari Reni. Silakan. Arti kata dari slim yaitu ramping atau kurus. Ramping atau kurus. Betulkah Reni kata slim itu arti dari teman-teman yang lain? Betulkah kata slim itu artinya ramping atau kurus? Betul. Baik, kita tepuk tangan berarti jawab. Ada pertanyaan lain? Silakan. Satriana Odilia Hoat bertanya. Baik, saya ingin artikan dari kata black eyes. Arti dari kata black eyes. Berembuk dulu, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Odi. Arti kata dari black eyes yaitu mata yang berwarna hitam. Mata yang berwarna hitam atau mata hitam. Mata yang berwarna hitam. Teman-teman yang lain dari kelompok lain, benarkah black eyes itu kalau kita terjemahkan black eyes dalam bahasa Indonesia itu artinya mata yang berwarna hitam.
Benar? Benar. Betul? Betul. Oke, bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Sudah selesai pertanyaan dari teman-teman, silakan. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Baik, ini kelompok terakhir. Jadi mau tidak mau harus tampil. Tapi pasti mau. Jadi silahkan. Kelompok 4. Kelompok yang lain setelah mendengarkan hasil diskusi atau pemaparan hasil mereka, silahkan susun pertanyaan. Silahkan susun pertanyaan. Good morning, friends. Good morning. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai describing people. Kepada teman saya sendiri, saya persilakan. Okay, thanks for the time given to me. She is middle-aged and slim. She has black hair and simple face. And pointed nose. Oke. Itu adalah ciri-ciri dari gambar yang daripada orang yang ada di dalam gambar. Yang kamu dapat ya? Betul. Jadi sekarang dari hasil mereka ini teman-teman yang lain silakan susun pertanyaan. Silakan susun pertanyaan dan sampaikan kepada mereka. Coba berembuk supaya siap-siap dan kasih pertanyaan kepada kelompok Ibu kasih waktu untuk kelompok 1, 2, 3 supaya menyusun pertanyaan untuk disampaikan ke kelompok 4 dan silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, dari kelompok 1 silakan berdiri. Silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu long hair? Apa itu long hair? Long hair. Tadi di situ kan kamu ada bilang long hair. Long
bilang she has long hair. Kalau she has long hair berarti mereka mengatakan bahwa perempuan yang ada di dalam gambar itu dia berambut panjang. She has long hair. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 mendahului. Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa arti kata dari palm? Apa arti kata dari palm? Silakan berdiskusi dulu. Berdiskusi silakan. Bagaimana? Sudah bisa jawab? Sudah siap untuk jawab? Sudah? Oke, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Plump yaitu gemuk. Palm artinya gemuk. Gemuk atau berlemak. Itu kalau orang gemuk, itu kita bisa bilang she is palm. Di antara kita dalam kelasnya ada yang gemuk sekali? Tidak. Tidak ada toh? Tidak. Jadi kita berat badannya rata-rata. Jadi kita ada di slim. Baik. Tapi kan gambar yang di mereka itu palm. Ada kata palm yang tidak dimengerti oleh kelompok berapa tadi yang tanya itu? Kelompok 3. Jadi palm artinya berlemak atau gemuk. Baik, dari kelompok 2 silakan. Mana? Silakan bikin pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ingin mengenai apa arti kata dari bald. Apa arti kata dari bald? Berarti bentuk rambut, bentuk kepala, bentuk rambut. Tadi kan ada long hair. Nah sekarang dia menanyakan kata bald. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Bald artinya botak. Bald artinya botak. Botak itu artinya apa? Bald. Tidak ada rambut. Tidak ada rambut. Botak itu berarti tidak ada rambut. Ada yang botak di sini? Tidak. Ada yang botak? Tidak. Ada. Kita semua ada rambut. Dan botak itu biasanya khusus untuk laki-laki. Atau ada perempuan yang botak? Tidak. Kecuali penyakit. Jadi karena teman-teman dari kelompok 4 sudah menjawab. Nah, semua pertanyaan sudah ada toh? Sudah sampaikan semua? Sudah dijawab? Sudah. Baik, inilah hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri presentasi. Sekian dan terima kasih. Baik.
kasih karena sudah bekerja sama dalam kelompok. Dalam kelompok sudah bekerja sama untuk menjawab pertanyaan, memberi pertanyaan, dan mendeskripsikan seseorang. Jadi kesimpulan dari semua tadi diskusi kita hanya mau menceritakan dalam bentuk tes deskriptif mengenai ciri-ciri seseorang, ciri khas seseorang, dengan maksud supaya kalau kita menjelaskan kepada orang lain tentang seseorang dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya, berarti orang akan langsung cepat tahu, oh dia yang itu. Saat kita menyebutkan, oh dia itu rambut hitam, mata hitam, kulitnya sawo matang, hidung mancung, tinggi, berarti orang langsung memprediksi, oh saya sudah kenal kalau begitu. Jadi describing artinya kita menyebutkan ciri-ciri fisik seseorang dengan jelas, dengan maksud memperkenalkan seseorang itu kepada orang lain. Jadi saat kita memperkenalkan itu kita sebut ciri-ciri, orang langsung, oh dia yang ini. Sudah? Sudah. Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang describing people itu. Jadi ibu harapkan agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjelaskan tentang seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk memperkenalkan orang itu, kita bisa menyebutkan ciri-ciri fisik. Contoh, sekarang kalau ibu ingin memperkenalkan diri ibu kepada kamu semua, iya toh? Dengan menyebutkan ciri-ciri fisik. Jadi ibu bisa bilang, I am a middle-aged woman. Saya adalah seorang perempuan berusia sekitar 25 sampai 50 tahun. 25 sampai 50 tahun. I'm a middle-aged woman. Ibu tinggi atau pendek? Kan sekarang kamu yang bisa lihat toh. Sekarang siapa yang bisa mendeskripsikan ibu itu seperti apa? Pendek, tinggi, atau apa? Coba. Siapa yang bisa? Jadi seperti itu. Kalau tidak ada yang bisa, baik. Ibu mendeskripsikan diri ibu itu sebagai seorang perempuan yang berusia sekitar 25 sampai 50 tahun. Pendek, agak kurus, memiliki rambut berombak dan mata hitam. Kebanyakan dari kita orang timur itu mata hitam. Jadi semua dari kita mata hitam. Kebanyakan mata biru, mata coklat itu ada di orang barat. Ada di orang barat. Jadi kegiatan kita hari ini adalah menjelaskan tentang ciri-ciri seseorang. Baik. Apa kekurangan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kurang dari hari ini? Apa yang kita pelajari? Silahkan kasih tanggapan. Apa yang kurang dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Jadi contoh, ibu hari ini kita belajarnya terlalu lama. Atau bagaimana? Minggu depan kita belajar itu harus lebih cepat atau harus ulang-ulang supaya kami mengerti. Silahkan, Andre. Pas. Andre bilang cukup, jelas, pas. Ada yang lain? Ada yang lain? Pas. Oke. Kalau begitu, ibu mau sampaikan bahwa yang kurang dari hari ini adalah kurang partisipasi. Sangat baik. Yang kurang ada ya, dan ibu harapkan agar minggu depan, dalam pembelajaran minggu depan itu lebih baik, anak-anak lebih aktif dan lebih bekerja sama. Semangat.
berdiri dulu. Silahkan berdiri. Ayo sama-sama. Ingat-ingat itu 3. Ingat-ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta itu I love you. Hanya kamu only you. Lebih semangat lagi. Ingat-ingat 3. Ingat-ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta itu I love you. Hanya kamu only you. Baik, silakan duduk. Sudah semangat toh? Sudah. Baik. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini seperti yang Ibu sampaikan, bahwa hari ini kita belajar tentang describing people, dan kedepannya dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang describing apa? Describing animal. Atau animal minggu lalu sudah, kita akan memperdalam lagi di pertemuan yang berikut. Jadi yang Ibu mau kasih sekarang adalah tugas pribadi. Tugas pribadi silahkan kerjakan di rumah masing-masing. Dan tolong kumpulkan pada minggu depan. Jadi silakan. Sudah, jadi PR yang Ibu kasih ini nanti kerjakan. Setelah itu tulisnya di buku tugas ya. Tulis di buku tugas, kumpulkan minggu depan. Kumpulkan minggu depan. Dan masing-masing harus ada. Jadi wajib untuk dikerjakan. Sudah? Sudah. Ibu tunggu minggu depan dengan tugas. Baik, pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ibu harapkan agar pada pertemuan selanjutnya itu kamu lebih aktif. Belajar banyak dengan menghafal lebih banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kamu menemukan kata-kata yang sulit di luar sana, kan ada buku kamus pribadi yang sudah Ibu kasih toh, yang kamu sudah buat. Jadi tolong tulis dalam kamus pribadi itu kata-kata sulit yang tidak kamu pahami. Jadi pada pertemuan berikutnya kamu bisa diskusikan dengan teman-teman atau diskusikan dengan Ibu, kita sama-sama cari artinya. Dengan demikian kamu lebih kaya dalam perbendaharaan kata atau memiliki banyak kata dalam bahasa Inggris. Karena pada saat kamu menemukan, kamu menulis, dan kamu membaca, itu berarti 3 kegiatan kamu lakukan dalam satu waktu. Ketika kamu lihat satu kata sulit, kamu angkat, kamu tulis, dan kamu baca. Setelah itu, kamu ingat-ingat. Jadi setiap kali ada kamu temukan lagi kata yang sama di tempat berbeda, kamu sudah tahu artinya. Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk cari lagi, karena kata itu sudah kamu ingat, kamu hafal.
bekerja sama dengan teman-teman dalam kelas, tetap saling menghormati dan saling menghargai di dalam kelas. Belajar banyak karena masa depan kita itu masih jauh ke depan sana. Jadi ibu harapkan supaya kita semua belajar yang giat, rajin, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, kita cita-citakan itu bisa tercapai. Dan juga kita tidak mengecewakan orang tua yang sudah bersusah payah untuk menyekolahkan kita sampai sekarang ini. Jadi kita harus buat orang tua bangga. Dengan apa? Rajin belajar, rajin datang sekolah, rajin bekerja sama dengan teman-teman lain untuk bisa mencapai tujuan dan cita-cita kita. Sudah? Sudah. Jadi, ibu harapkan untuk minggu-minggu berikutnya kamu harus lebih semangat belajar. Karena bahasa Inggris ini kita harus hafal kata-kata, memiliki pengetahuan tentang kata-kata dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, kita saat ketemu teman-teman yang lain atau orang yang bisa omong bahasa Inggris, kita langsung mengerti, oh dia omong ini, omong ini. Kenapa? Karena saya tahu. Karena saya mengerti kata per kata. Oh dia sedang menjelaskan tentang ini. Oh dia sedang berbicara tentang ini. Oh baik. Jadi saya mengerti kata ini karena saya hafal, saya tulis dan saya ingat. Jadi ketika mendengar kata baru tidak perlu bingung lagi. Karena oh itu saya tahu. Karena dalam pelajaran bahasa Inggris saya sudah dapatkan. Jadi ibu mau itu kamu belajar bahasa Inggris itu bukan hanya dari buku atau berpatok pada satu sumber. Kamu bisa cari di internet, cari di buku-buku bacaan yang lain, buku-buku bacaan bahasa Inggris, atau buku apa saja yang kamu dapat, kan yang bertuliskan bahasa Inggris bisa kamu salin kembali dalam kamus pribadi, terus kamu ambil kamus, cari tahu apa artinya. Kunci dari belajar bahasa Inggris itu hanya kata-kata dalam bahasa Inggris itu sendiri. Perbendaharaan kata, menghafal kosakata atau grammar. Dalam bahasa Inggris kita sebut grammar atau kosakata. Jadi kita harus belajar banyak dan banyak, belajar terus bahasa Inggris. Kosakatanya itu setiap hari kita harus belajar. Dengan demikian, saat kita berbicara bahasa Inggris, semuanya bisa lancar. Semuanya bisa lancar. Baik, ibu rasa sekian untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak atas partisipasi kamu semua hari ini. Atas partisipasi kerjasama yang baik hari ini. Dan ibu sangat mengharapkan suatu hari nanti anak-anak di dalam kelas ini bisa berhasil, bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang baik ke depannya. Sekali lagi, kita akan bertemu minggu depan. Saat pulang, semua harus jaga kesehatan, jaga diri, supaya kita tetap sehat untuk belajar di hari-hari yang selanjutnya. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Satu orang pimpin kita dalam doa. Mario, let us pray. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit, amen.